Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli SHI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Jejawi, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Bek 1 UIN Raden Fatah Palembang. NIM 2410418167. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 7 bab 8 menghindari riba dan melaksanakan tabayun sebagai salah satu syarat uji kinerja. Berikut ini video pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang ini, yang kelas menyiapkan. Alvin, Ayawa, Andrian, Ardila, Breaking, satu orang yang memimpin. Saya, Pak. Ya, coba. Riba adalah membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Ya benar, ya betul kan? Kita ya. Jadi riba itu dia itu membicarakan atau kejelekan seseorang. Nah, jadi itu tidak boleh ya, karena dilarang oleh Allah. Paham? Ya, Pak jelaskan tujuan pembelajaran kita mengenai riba dan tabayun. Ya, tujuannya pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari riba dan menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Ya, tujuan pembelajaran. Dua, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara riba dan kritik di media sosial dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi perbedaan riba dan tabayun serta menerapkannya hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak jelaskan. Riba definisinya yaitu membicarakan keburukan atau aib orang lain, bahkan jika keburukan itu benar yang tidak disukainya. Nah, maksudnya ini, ketika kita membicarakan orang atau keburukan orang, ketika didengarnya dia tidak akan suka. Nah, itu tidak boleh. Nah, hibah juga bisa berarti
asal gosip. Nah, jadi jangan tidak tahu. Kalau kata hibah itu harus tahu ya, itu ya. Jangan gosip kebanyakan digunakan di media itu gosip ya. Nah, gosip itu sama saja seperti hibah. Nah, yang ketiga, hibah dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena dapat menimbulkan fitnah ya. Hibah itu tidak itu menyakiti orang lain. Aulia sebut ya. Barang siapa beriman kepada Allah, maka ia berkata yang terbaik atau lebih baik di dia ya. Karena ucapan itu akan menimbulkan suatu fitnah atau permusuhan ya. Yang kedua, yang keempat, hibah termasuk dosa besar, dapat mengurangi kebaikan amal bahkan membatalkan. Nah, ya, jadi dapat membatalkan. Ya, selanjutnya cara menghindari hibah. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan dosa dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tabayun berarti meneliti dan mencari kejelasan tentang sesuatu sebelum memutuskan atau menerimanya. Selanjutnya, tabayun sangat penting di era digital ini. Sekarang Pak memberikan nomor jawaban NJK ya, teman-teman sekarang terpaksa mengerjakannya ya. Kelompok satu mana? Ya, kelompok tiga mana? Nah, sekarang kerjakan dulu lembar ini NJK dan lembar kerjanya ya. Kami silakan kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Kita lanjut kelompok satu untuk mempresentasikan. Ya. Ya, kami silakan kelompok satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Siva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Amirul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul. Keluarga, sekolah dan masyarakat semuanya. Iman hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Baiklah, itu jawaban dari kami. Apakah benar? Benar. Baiklah, itu hasil dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya kelompok dua itu tepuk tangan ya. Ya, selanjutnya kelompok tiga.
dalam dalam Islam, menyebabkan fitnah dan kebohongan. Dengan diri sendiri, orang tetap berunding akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau lain ada. Baiklah, jawaban itu akan dibaca oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok selalu ingat bahwa Allah apakah benar jawaban kami? Baiklah, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Wassalamualaikum. Ya, pertama ya. Nah, selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4.
Ya Pak simpulkan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita yang kelima dan ketujuh ya dikali tidak boleh ya, kita membicarakan aib atau kelemahan orang. Tidak juga tidak boleh mengurusi pekerjaan orang. Itu tidak boleh. Tidak boleh karena Allah melarang dan Allah membenci. Jadi carilah kesibukan dan jangan mencari kelemahan atau kesibukan orang lain. Jadi di dalam kehidupan ini kita tidak boleh membicarakan aib orang atau kelemahan orang karena Allah sangat membenci orang yang membicarakan aib keburukan orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu ciptaan Allah. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang. Jadi saling menutupi. Jadi tidak boleh. Karena keselamatan itu apa? Keselamatan seseorang itu di lisannya. Kalau orang tidak bisa menjaga lisannya, orang akan tidak percaya dengan kita. Kenapa? Karena kita membicarakan orang lain. Jadi orang tidak akan percaya pada diri kita. Sudah itu akan timbul suatu perbuatan tidak harmonis. Nah, jadi kita terapkan di dalam kehidupan jangan sampai kita riba atau gosip. Nah, kalau tabayun tadi apa tabayun? Tabayun tadi apa? Membicarakan atau mencari kejelasan atau suatu kebenaran. Nah, bagaimana caranya kita bisa tiba di dalam kehidupan sehari-hari berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang patuh atau taat kepada Allah. Paham? Mengenai bab 8 ini paham tak? Kalau paham di dalam kehidupan kita terapkan, jangan gosip, jangan tiba, dan berkumpulan dengan orang yang soleh. Nah, demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Nanti insyaallah kita sambung lagi pelajaran bab ke-9 itu mengenai berusaha kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah kepada-Nya. Nah, sebelum doa penutup pakainya lagi sudah tertidur. Ada yang ditanyakan lagi lah? Silakan tutup ini apa? Doa.